Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat ya. Dan salam sehat, semangat dan hebat dimanapun kalian berada. Nah, untuk ayah bunda kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah membimbing Ananda dalam belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran 5 Bu Pena. Yang pertama ada muatan PPKN, menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Tentunya kalian masih ingat bukan bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi nanti yang berkaitan dengan persatuan, contoh-contoh perilaku tentang bersatu nanti termasuk sila ketiga. Kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama. Berikut ada contoh-contohnya. Yang pertama, membersihkan rumah bersama-sama. Nah, ini mencerminkan sikap hidup rukun. Jadi, rukun termasuk sila ketiga ya. Kemudian ada menonton pertunjukan daerah bersama-sama. Ini termasuk cinta Indonesia, cinta kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam dan mencerminkan sikap bersatu karena saling menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Kemudian di Ayo Berlatih kita beri tanda centang bersama-sama. Kita amati gambarnya dan percakapannya. Sekarang giliran adik. Iya, Dik. Nah, dari gambar ini mencerminkan sikap bersatu dan rukun, maka kita beri tanda centang ya. Kemudian gambar kedua. Ini punyaku. Di sini rukun apa tidak? Jika tidak rukun, berarti kita beri tanda silang. Kemudian yang ini gambar ketiga, ayo kita rapikan mainan bersama. Ayo Kak. Jadi di sini mereka hidup rukun, bersatu, maka kita beri tanda centang. Kemudian bawahnya ada muatan bahasa Indonesia. Masih tentang ungkapan. Ungkapan ini kalian garis bawahi ya. Ungkapan terdiri dari beberapa kata. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Kita lihat lembar berikutnya ada beberapa contoh ungkapan yang tentunya sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya. Ada buah hati yang artinya anak, berat hati artinya tidak ikhlas. Kemudian rendah hati itu tidak sombong. Kemudian ada besar kepala artinya sombong. Ini juga sama dengan tinggi hati artinya juga sombong. Dan kepala dingin artinya tenang. Kemudian kalian tugasnya di pembelajaran 5 yaitu nomor 1, carilah arti ungkapan berikut. Bintang lapangan ini artinya apa ya? Tulis saja langsung di Bu Pena. Tulang punggung artinya apa? Langsung di Bu Pena saja. Ya, nanti yang difoto ini. Kemudian di pembelajaran 6 ada muatan PKN. Di sini baru kita bahas pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Kalau bunyinya kalian pasti sudah hafal karena setiap pagi kita pembiasaan ya. Meskipun tidak di sekolah, kalian bisa didampingi orang tua untuk membaca atau menghafalkan Pancasila, kemudian tepuk PPK, salam PPK dan tepuk adiwiyata. Juga jangan lupa bulan Agustus kita hafalan perkalian 3 ya. Nah, untuk contohnya sila keempat yaitu menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Diskusi dan musyawarah ini hampir sama karena kedua kegiatan ini yaitu menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga ada pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Nah, untuk pengamalan sila kelima di rumah, contohnya hemat. Hemat dalam menggunakan uang, jangan boros-boros kalau jajan ya. Sebagian uang disisihkan untuk ditabung. Kemudian yang kedua, adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain.
Nah, ini untuk anak-anak yang belajar di rumah, kalian harus benar-benar bisa membagi waktu, kapan waktunya belajar dan kapan waktunya bermain. Kalau pagi berarti waktunya untuk belajar. Jika orang tua belum bisa mendampingi, berarti sepulang kerja orang tua kalian harus belajar dan nurut kepada orang tua. Ada waktunya bermain. Anak-anak itu memang banyak waktunya bermain, jadi sisihkan sedikit waktu untuk belajar. Yang ketiga, contohnya adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Kemudian di pembelajaran 6 ini hanya menceritakan pengalaman. Kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia, ayo berlatih. Di sini juga untuk tugas yang nanti difoto ya. Di sini ada cerita sampai baliknya, nanti ada pilihannya. Nah, ini pilihan-pilihan jawaban yang bisa kalian letakkan di garisnya ini saja. Kemudian lanjut di ayo berlatih muatan matematika. Ini tidak disilang antara A dan B, tapi dijumlahkan. Blok ini ada 2 bilangan ratusan, kemudian ada puluhan, ada satuan, ditulis di sini berapa jumlahnya. Kemudian yang B juga sama. Ini jumlahnya yang ratusan berapa, yang puluhan berapa. Kemudian nomor 2, tuliskan lambang bilangan, berarti tuliskan angkanya. 200, Ibu beri contoh ya, 285 begitu. Kemudian di latihan soal subtema 1. Di sini sudah lengkap. Kerjakan soal-soal bahasa Indonesia, matematika, kemudian ada SBDP dan PPKN. Ini nanti difoto ya. Terima kasih. Bila kurang jelas nanti bisa wapri. Selamat pagi semuanya.